Halo, selamat jumpa lagi Tech People di podcastnya Sapiens Teknologi Indonesia. Nama podcastnya tuh Creating Thought. Jadi berpikir kreatif dan dibicarakan gitu. Jumpa lagi dengan saya Jati Wicaksono dan sekarang saya kedatangan narasumber Arinda Wardani Putri. Arinda ini apa role-nya? UI UX designer, BA, pokoknya lengkap, tapi Arinda ini adalah certified di bidang design thinking, khususnya kalau sertifikasinya apa ya, IBM Design Thinking Practitioner dan IBM Design Thinking Co-Creator, yang mungkin saya pengen gali-gali nih apa ilmunya Arinda gitu ya kira-kira ya. Jadi tema kita kali ini adalah memahami implementasi dari framework design thinking ke solusi-solusi yang sifatnya inovatif, yang juga apa yang Sapiens Teknologi Indonesia selama ini lakukan gitu ya kira-kira ya Rinda ya. Oke, thank you ya Rinda ya udah datang dari sini. Gue seneng banget karena diskusi masalah design thinking sih bukan hal baru ya, tapi sampai saat ini sangat relevan, bahkan ada juga yang belum tahu, sehingga mungkin kita punya angle sendiri untuk mendiskusikannya. Dari kata-kata design thinking nih, ini sebelum kita mulai ya, ada ini loh, ada sebuah paradoks gitu yang bilang design thinking nih dari kata-katanya design thinking gitu. Jadi seolah-olah hanya proses thinking aja, nggak ngapa-ngapain. Itu katanya sih bias tuh ya, padahal design thinking adalah melakukan sesuatu ya. Ada thinking, ada doing, ada deciding juga, ada finding solution dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin nanti by definition akan dibahas atau dijelaskan oleh Arinda. Oke deh, sekarang berarti pengertian design thinking nih menurut Arinda nih yang certified nih, wah kita perlu dengar pendapatnya apa nih apa definisi yang sesungguhnya. Oke. Ya, jadi design thinking tuh bisa diambil dari kata design sama thinking. Oke. Jadi berpikir seperti seorang desainer, itu maksudnya berpikir seperti seorang desainer tuh gimana sih? Berpikir seperti seorang desainer itu berarti kita itu berpikir gimana caranya untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dan menciptakan suatu inovasi dengan pendekatan manusia atau human di sini. Targetnya atau orangnya yang mengerjakan pendekatan manusia, artinya nanti hasilnya ini emang ujung-ujungnya untuk manusia gitu ya? Iya, untuk manusia. User centered design gitu kira-kira ya? Betul. Okay. Jadi di prosesnya itu juga, jadi manusia atau user lah ya di sini yang dibahas itu tuh tidak hanya kita membuat untuk user, tapi user juga ikut bersama kita untuk membuat inovasi tersebut. Jadi dari fase awal-awal kita berempati sampai waktu testing itu mencari feedback dari mereka. Oke. Berarti keywordsnya adalah itu tuh yang namanya empathy. Empathy itu kan sebetulnya kita pakai sepatu mereka lah. Kita menggunakan mata mereka untuk telinga mereka untuk mendengar apa sih yang mereka rasakan, yang mereka lihat. Gitu kira-kira ya. Jadi design thinking itu di situ juga ya pusatnya. Oke. Penemunya siapa sih dan tahun berapa sih kira-kira? Oke, sebenarnya kalau dari sejarah awalnya itu di tahun 1980-an itu ada akademisi yang mulai mencari tahu gitu terkait gimana desainer itu menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Karena di fase itu tuh kayak scientist gitu-gitu. Itu tuh masih problem solvingnya dengan cara yang masih melihat sebelumnya seperti apa sih, hanya mengelaborasi yang versi zaman dulu. Oke. Sedangkan bukannya langsung lihat nih manusia ini user ini maunya apa gitu ya. Betul. Dia lihat aja dulu kayak gimana menganalisa sendiri gitu ya. Betul. Jadi nggak ada empatinya gitu ya. Oke. Nah di sini berarti si akademisi itu dia mencari gimana sih si desainer ini menyelesaikan masalah. Ternyata cara mereka menyelesaikan masalah itu dengan proses yang melihat ke depan. Jadi kayak fokus ke penciptaan inovasi gitu. Jadi nggak based on yang di belakang seperti apa gitu. Nah itu mulai diambil sehingga di tahun 1990 di situ IDEO mulai mengimplementasi di bisnis. Oke, IDEO tuh kayak perusahaan ini kali ya. Konsultan ya. IDEO tuh IDEO, IDEO ya. Nanti bisa dicek. Oke, dan foundernya tuh ya yang nemuin ya? Iya, Tim Brown. Tim Brown. Co-foundernya. Terus di tahun 2000-an itu udah mulai makin terkenal si design thinking ini, sampai sekarang itu udah makin banyak jenisnya ya. Jadi design thinking itu udah dibikin sama beberapa, kayak udah dibakukan sama beberapa perusahaan itu macam-macam.
Oke. Jadi step by stepnya jadi banyak. Kalau dipikir ya biasa aja ya. Iya. Tadinya kita kan melakukan inovasi. Oke, innovation tuh ada teori tersendiri. Iya, Cuman ini betul. kayaknya masih ada agak beririsan lah ya, atau bahkan design thinking itu sebetulnya adalah komponen terbesar juga dari innovation. Yang kayak Arinda bilang, mulai berpikir ke depan itu bukannya hanya melihat, oh yang ini em, apa sebelum-sebelumnya kayak gimana sih, Ya, itu jadi betul. kurang out of the box ya, Ya, kira-kira gitu. betul. Sehingga nanti mungkin kita sampai pada tahap diskusi stage-stage-nya apa sih gitu ya yang sudah dilakukan. Oke. Thank you, Rin. Nah, sebetulnya kalau mungkin sebelum ngomongin stage ya, gue pernah lihat sebuah diagram dari Gartner, namanya Digital Innovation Framework lah. Nah, ini menarik nih, mungkin nanti teman-teman juga cek bisa Digital Innovation Gartner, bahwa design thinking yang tadi diungkapkan itu adalah salah satu dari tiga framework yang lain yang ngetop juga, yang mungkin Sapiens juga terapkan tuh. Ini kalau mengarah ke kamera nih, kalau ini mengarah ke sini nih jalannya, design thinking ada di sini, jadi exploring the problem and the to be solutions gitu. Setelah itu ada yang namanya framework Lean ya, Lean Startup. Nah itu ada tuh teman-teman tech people, namanya Lean. Ya, mungkin juga teman-teman juga udah tahu ya, Lean Startup tuh apa ya, dari namanya tuh ngebuat malah jadi Lean ya. Jadi kalau ini mengeksplor besar, tapi kan nggak semuanya harus dibikin, dibuat Lean, dipilih. Ini namanya build the right thing gitu. Cari yang right thing-nya apa, kan nggak semuanya right. Baru terakhir ada lingkaran lagi yang namanya agile. Nah, kalau agile semua udah tahu ya, mungkin Lean lah yang jarang tahu. Agile udah tahu, agile adalah apa? Build the thing right gitu. Jadi setelah dieksplor dalam design thinking, dicek apa, confirm build the right thing-nya, apa yang harus dibuat, dan build the thing right. Build the thing right itu yang paling benar sampai saat ini patut dikonfirmasi itu adalah agile gitu ya, dibanding waterfall, karena agile kan benar berinteraksi. Nah ini katanya semua apa pilar-pilar ini adalah pilar untuk digital innovation menurut Gartner. Nah, tapi sekarang di podcast ini kita ngomongin yang design thinking. Jadi design thinking itu ya balik kayak Rinda, user centered, terus harus ada empatinya, dan kemudian apa tentunya menghasilkan produk. Nah, gue mau tahu nih, ini kan tadi gue agak spontan nih. Nah, kalau Arinda mau jelasin, jadi karakteristik design thinking atau pilar-pilar apa principles-nya itu apa aja? Oke, jadi di design thinking itu sebenarnya ada 3 prinsip utama, Oke. disebut 3E. Yang pertama, kita harus berempati karena goal atau objektif dari design thinking ini itu kan human ya, dan cara kita untuk bisa memahami problemnya mereka dan bisa solving problem mereka, pasti kita harus menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Jadi empati di design thinking ini penting banget. Gitu. Terus nextnya ada expansive thinking. Di sini adalah dari proses ideation itu tuh penting banget untuk kita out of the box, untuk keluarin semua solusi yang mungkin di pemikiran kita mungkin nggak ya kalau ini kayak gini, itu keluarin aja dulu. Nah, apalagi design thinking ini sangat kolaboratif, jadi misalnya bareng-bareng juga, nanti ada radical collaboration juga di sana. Jadi keluarkan semua solusi yang ada setelah problemnya itu udah ke-define. Ini nomor 2 nih, ekspansif ya, pokoknya ledakan aja lah semuanya, apa quantity over quality deh. Mungkin wah jangan takut-takut, wah saya ngomong nanti kualitasnya salah. Justru di sini tuh di embrace ya orang yang speak up. Jadi empathy, expansive. Yang ketiga Yang E-nya ketiga eksperimental. Jadi eksperimental. di bagian solutioning di akhir itu harus kita visualisasikan menjadi prototype di sana. Nah, di situ kita akan ada lagi testing dengan user di sini. Mungkin di sini kita anggapnya user. Nah, sama user untuk memastikan apakah solusi yang kita bikin itu benar. Karena apalagi design thinking itu tuh bersifat iteratif. Jadi dia akan selalu ada feedback dan akan selalu berulang dan selalu ada perubahan. Jadi makanya 3E itu empathy, ekspansif, sama eksperimental. Dan eksperimental seolah-olah boros juga ya. Eksperimental tuh kan buat barang nggak oke buang, buat barang nggak oke buang, terus ngumpul-ngumpul terus, apa brainstorm, reserve brainstorming, terus pakai affinity diagram, wah coret-coret, wah kayaknya. Cuman ternyata ya itulah metode ya, itulah metodenya, dan semuanya bermuara pada user yang manusia gitu, human.
Nah, ngomong mengenai human, kalau kita sapiens nih, nah, ini out of topic sedikit ya. Jadi sapiens itu kan orang suka nanya, oh, sapiens itu kok apa sih artinya? Nah, sebetulnya ini ada hubungannya nih, guys, dengan design thinking juga. Karena ujung-ujungnya desain, mau ini handphone, mau ini meja atau aplikasi atau apapun, itu kan harus users yang merasakan kenikmatan adalah user yang bersifat manusia gitu. Jadi kalau sapiens asal katanya dari Homo sapiens, Homo artinya manusia, sapiens artinya wise gitu atau smart, tapi akhirnya dijadiin satu sapiens aja artinya manusia. Jadi kalau sapiens ini kita suka bilang, mungkin Arinda juga mungkin nggak terlalu aware, tapi kira-kira sapiens itu adalah human centered teknologi gitu, solutions-nya. Makanya jadi nanti ada lambang human X teknologi, itu dibacanya human centered technology. Yang ujung dan human-nya ini ya kan sapiens gitu ya. Yang ujung-ujungnya akhirnya kalau melihat itulah prinsip design thinking yang luar biasa dianggap fenomenal ya, mungkin sampai saat ini juga. Dan design thinking untuk teman-teman ketahui mungkin emang bukan hanya untuk IT aja, bukan hanya untuk desain website aja, mungkin bukan hanya untuk desain gitu, bukan, tapi untuk juga organization, untuk sebuah values, untuk sebuah culture dan seterusnya. Gitu kira-kira. Oke, thank you. Jadi kita udah tahu tuh prinsip-prinsip 3E. Nah, ini yang mungkin agak serius nih. Ini adalah stage-nya ya yang kita mau. Ini framework ya. Kalau framework itu pasti ciri-ciri framework tuh pasti ada stage, ada step gitu. Bahwa habis ini harus ini. Biasanya kalau framework digambar tuh ada panahnya segala macam. Nah, yang setahu gue nih, Rin, gue selalu inget E, D, I, P, T gitu. Kalau jadi ED, PT gitu. Kalau untuk design thinking pasti ada empathy, pasti ada define, mendefine problemnya, terus ada ideation, ngumpulin idenya, tadi udah dijelasin, terus ada prototypingnya dan ada tesnya. Itu kalau mau ngapalin kayak gitu. Tapi detailnya saya harus nanya ke pakarnya nih sekarang. Yuk Rin, satu-satu kita bahas E, D, I, P, dan T. Mudah-mudahan masing-masing ada keywords yang teman-teman juga jadi gampang mengerti atau hafal. Oke, untuk yang step pertama atau stages pertama itu namanya empati. Kayak seperti tadi di bagian awal itu empati kan sebuah core-nya lah dari design thinking yang membedakan framework design thinking dengan yang lain. Karena objektif kita itu human center. Jadi empati di fase ini itu kita berempati kepada orang lain, kayak terutama yaitu user kita gitu, kayak kita berempati seperti apa masalah yang mereka hadapi, terus juga apa saja yang aktivitas yang mereka lakukan gitu. Jadi ada macam-macam tuh untuk bisa kita berempati. Kalau sekarang itu yang biasa di Sapiens, kalau aku gitu biasanya coba itu bisa ngobrol langsung dengan si usernya. Jadi di situ ngobrol nggak hanya sekedar ngobrol, tapi ngobrol untuk tahu apa yang mereka hadapi, problemnya, dan why, kenapa. Jadi makanya kalau ngobrol-ngobrol kan biasa aja tuh. Ini beda ngobrolnya. Beda. Ngobrol empathy itu beda ya? Beda. Jadi kayak mengulik. Karena kalau misalnya kita ngobrol, Bapak maunya apa misalnya kayak gitu. Itu tuh nggak semua orang itu bisa mengungkapkan ketika dikasih pertanyaan seperti itu. Jadi makanya ada juga empathy map kan. Nah, empathy map yang dia itu kayak sebuah deliverables yang bisa mendefine kita tuh kayak dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka dengar gitu. Jadi di situ kita bisa ngolah tuh sebenarnya apa sih yang mereka rasakan. Karena nggak semua orang tuh bisa mengungkapkan problem mereka sesungguhnya tuh dari ucapan aja. I see. Dan empathy map itu salah satu tools di stage empathy ini ya. Itu yang dipakai juga. Sesinya apa namanya? Empathy meeting atau apa tuh? Lebih ke interview. Jadi interview ya? Di research itu user interview. Jadi emang ada satu sesi bisa 15-30 menit itu kita ngulik sedalam-dalamnya. Gitu. Jadi what do you think, what do you do, what do you hear gitu ya? Iya, betul. Saya waktu itu bingung tuh, what do you hear itu apa gitu. Ternyata bisa pertanyaan kayak gini nih. Lu mau solusi ini? Solusi misalnya sistem finance. Menurut lu yang lu dengar sistem finance itu yang bagus kayak gimana sih? Nah gitu. Ya betul. Ada yang kayak gitu ya? Nah gue nggak tahu yang bener apa enggak. Iya bisa. Jadi what do you hear? What do you hear di luar? Apa yang mendengar? Kayak gimana sih yang bagus tuh kayak gimana sih nih? Oke, gue catet.
Nah ini emang menarik, mungkin orang juga, wah gila keren ya, empathy mapping tuh kadang-kadang ada gambarnya ya, gambar mata, artinya what do you see gitu kan, wah tulis apa yang lo lihat secara visual, apa yang lo inginkan. Jangan-jangan kalau kita mau tahu, lu sekarang menghadapi problemnya apa sih? Jangan-jangan coba minggir dulu duduknya, saya duduk di tempat kamu, saya coba aplikasinya. Oh ini yang lo hadapin ya, oh gitu juga nggak sih kira-kira? Bisa kayak gitu, tapi lebih ke si usernya yang mencoba langsung terus kita observasi. Observe, oke. Jadi tetap usernya yang melakukan semuanya. Itu nanti kelihatan tuh kesulitan di mana. Kesulitan itu kan kadang-kadang nggak dibilang. Ada beberapa user yang bakal bilang, oh ini susah nih Mbak, Mas gitu. Tetapi ada beberapa yang waktu kita observe itu kelihatannya kesulitan tapi diam aja. Nah di situ makanya perlu. Wah ini kayak psikolog berarti nih ya. Iya, si interviewernya kayak psikolog. Jadi bisa ngeliatin dia catat nih, dia mengalami kesulitan apa. Terus itu dia tanyain lagi. Oke, gitu ya. Jadi stage empathize tuh kata kerjanya ya, empathy kata bendanya itu stage empathy. Habis itu D ya. Ya, habis setelah empathy dikumpul-kumpulin data. Nah ini lumayan menentukan nih. To define the problem statement lah ya. Jadi betul. Apa problem lo akhirnya? Gue define nih. Nah gimana tuh? Silakan. Oke, untuk di fase define, jadi lebih ke di empati itu kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya gitu. Nah setelah semua informasi kita udah dapet nih, kita olah di fase define. Jadi untuk memahami lebih jauh, sekaligus untuk menentukan nih problem utamanya apa. Jadi di sini ada banyak proses yang bisa dilalui dan itu bebas saja sih mau pakai apa aja. Cuman ada namanya ada tools yang terkenal itu POV sama How Might We. POV ya, point of view ini sering kok viral kok. POV gue memandang dari sini. Tapi POV sebetulnya ini ada nih di design thinking nih. Sebenarnya POV ini sama dengan problem statement sih. Jadi cuma mungkin caranya lebih dengan cara storytelling. Jadi si POV ini tuh kayak menceritakan usernya siapa, kebutuhan mereka apa, dan insight yang didapatkan dari empati itu, proses empati atau interview sebelumnya tuh apa. Itu POV. Nah terus nanti setelah udah dapet nih, setelah dapet hasil dari storytellingnya kan kita jadi bisa membayangkan, oh si user ini tuh ternyata ini ya yang mereka rasakan, ini seperti apa. Selanjutnya ada namanya How Might We. How Might We itu kayak kumpulan pertanyaan-pertanyaan kayak setelah kita tahu nih POV mereka seperti apa, jadi mereka tuh punya kebutuhan apa dan mereka merasa sulit di mana. Kira-kira gimana ya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Di How Might We itu belum solutioning, cuman kayak urutan pertanyaan yang nge-trigger kita untuk bisa memberi solusi. Jadi katanya itu seeds, bibit-bibit untuk nanti solutioning. Iya, betul. HMW, HMW itu How Might We ya. Bagaimana kami bisa titik-titik gitu. How might we ensure that your system can run bla 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 bla, can process bla bla bla. Jadi terus kita bertanya bagaimana kita sebagai solution provider bisa menyiapkan solusi-solusi kira-kira gitu ya. Setelah POV-nya ya terbentuk. Kalau POV kalimatnya kayak gimana ya? Jadi kayak ada subjek, mungkin ya ada objeknya, terus ada keterangan bahwa satu kalimat yang menunjukkan bahwa ada problem yang harus diselesaikan gitu ya, ada problem statement kira-kira gitu ya. Ya nanti teman-teman bisa cek ya POV dan HMW kira-kira gitu. Sehingga diselesaikanlah itu. Ini kita kan fast forward ya, jadi diselesaikanlah definisi setelah mengumpulkan data. Definisi ada di fase define, di D gitu ya. EDI. Nah, kemudian yang ketiga, stage ketiga adalah ideation. Ini juga kata-kata keren nih di sebuah design thinking. Ideation, pasti ideation ya biasa ya. Kita kalau ngumpul-ngumpul juga pasti ada yang punya ide baru, ada yang ya meeting kan juga nyari ide. Cuman kalau di framework design thinking ya ditentukan ideation dengan toolsnya. Nah, kita tanya gimana tuh? Silakan. Kalau ideation ini berarti kan di fase sebelumnya ya, di empati kita udah tahu usernya seperti apa, di define kita sudah mengidentifikasi problemnya itu apa. Nah, di sini tuh di design thinking tuh juga sebenarnya interesting bangetnya karena di bagian awal problemnya sudah di-define dengan matang gitu, terus baru kita ke ideate itu di solutioningnya. Jadi misalnya kita bisa terfokus, kita udah tahu nih problemnya apa, karena sering terjadi case
kita belum benar-benar paham problemnya, tapi udah kasih solusi. Tapi endingnya malah jadi ngasih solusinya nggak sesuai karena kita nggak benar-benar dapet problemnya tuh apa. Jadi Kayaknya malah pada saat define dan segala macam tuh diwanti-wanti lu jangan sampai ngeluarin solusi dulu gitu loh. Karena Iya, kalau lu betul, ngeluarin solusi betul, jadi betul. misleading. Mendingan Betul nanti banget. tunggu gitu ya di tahap-tahap selanjutnya kayak gitu ya. Kayak di design thinking tuh kita harus slow thinking lah. Slow thinking Slow ya? thinking. Jadi Oke. harus bener-bener kalau saat lagi ngurus problem, ya udah ya kita selesaiin si problemnya dulu. Nah di ideate ini kan ada solutioning. Di sini tuh problemnya udah jelas apa. Di fase ini kita bisa melakukan seperti brainstorming karena design thinking itu pasti kolaborasi ya dengan banyak tim gitu. Itu nanti kita mencari solusi sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apakah ini bisa atau Bisa enggak. atau enggak. Jadi yang penting keluarkan dulu semua pemikiran liar kita yang out of the box itu semua keluar di ideation ini. Ya tadi yang saya bilang tuh quantity over quality lah. Keluarin dulu semuanya. Betul. Jangan, dan dilarang, kalau nggak salah di frameworknya dilarang ada hostnya atau yang meeting leadernya yang enggak, lo nggak boleh Betul. nggak gitu, nggak boleh. Pokoknya semua harus pick up gitu. Kira-kira gitu ya Iya betul. pada Proses saat kolaborasinya ideation. jadi semuanya. Karena kan Betul, kalau di grup tuh ada mungkin yang lebih vokal, ada yang lebih pasif. Ya ini gimana caranya semuanya bisa mengeluarkan ide mereka. Karena Iya, kita nggak iya, tahu iya. nih ide yang ternyata bagus banget tuh dari siapa gitu. Iya. Kira-kira toolsnya apa ya? Itu aja brainstorm atau ada apa gitu? Kalau ideation lebih ke brainstorming Brainstorming aja. ya? Terus nanti keluar list solutionnya apa. Terus nanti lebih ke di prioritization. Nanti ada P0, P1, P2 untuk Itu ada di menentukan. ideation tuh ya, Iya. prioritization itu ya. Oke. Oke, nah ini sebetulnya by the way, design thinking tuh kayak biasa aja. Kita kan kalau menyelesaikan masalah ya gitu ya. Kita cari datanya, mikir datanya, terus kita tahu nih, oh masalahnya ini nih. Habis itu kita cari ide nyelesainnya. Baru kita siapin solusinya. Sebenarnya sama aja, tapi kalau teman-teman terus lihat stage by stage ini kayaknya jadi kayak hal baru gitu, dan masing-masing punya apa ya, punya cara punya tools, punya aturan yang harus dipahami dan diikuti bila kita ingin berhasil di stage itu gitu. Jadi empathy tadi kan beda kan, ada toolsnya, ada empathy map, terus caranya gimana kayak psikolog. Begitu define ada konsep POV, ada konsep HMW gitu ya. Pada saat ideation mesti brainstorm, radical collaboration dan seterusnya. Nah setelah itu prototyping, ini juga menurut saya menarik. Prototyping, gue lagi mikir, waduh, nah tapi Sapiens melakukan ya, karena kita juga udah menerapkan design thinking. Show it, don't tell gitu loh. Show it, lu kalau cuma, nanti saya buat ini, oh tenang, ini nanti begini. Lu tahu nggak, yang akan kamu dapatkan tuh seperti ini? Enggak. Di design thinking tuh katanya lu liatin prototyping gitu ya. Prototyping tuh apa ya, begitu dia nggak oke, dibuat lagi ya. Iya, betul, Waduh, gue bilang mah boros juga emang nih. Jadi gimana ceritanya tuh? Tapi prototyping itu sebenarnya lebih ke visualisasi dari Oke. list solusi yang sudah ada. Ya, Mana ya. yang bakal diprioritaskan, mana yang bisa diprioritaskan nanti. Ya. Gitu. Nah itu semua ditampilkan ke dalam bentuk prototype. Iya. Dan Tergantung. katanya sifatnya high level dan low resolution lah Iya, ibaratnya betul, gitu ya. betul. Iya. Karena- Jadi efisien lah ya, nggak ngabisin resource juga ya untuk karena cepat. Karena butuh cepat. Jadi juga kan, dan mau butuh feedback dalam waktu cepat juga di prototypingnya. Gimana tuh kalau Rina kan banyak banget tuh udah buat produk tuh. Jadi bisa kasih contoh nggak pas saat prototyping tuh apa, ngebuatnya wireframe gitu, ngebuatnya Untuk ini ya, untuk tech ya, atau website atau aplikasi itu mungkin lebih ke interaktif prototype-nya. Oke. Jadi dibikinnya tuh udah sampai interaktif prototype. Jadi user tuh udah bener-bener ngeliat nih, oh nanti dari sisi estetika, dari sisi flow nanti akan seperti ini. Karena kalau di ideate kan berarti kayak masih dalam bentuk gambaran, kayak user flow gitulah. Jadi kayak user flow-nya ke homepage, terus ke page apa itu kan masih digambarkan aja. Cuma untuk bener-bener lihat seperti apanya itu di fase prototyping-nya. Ya. Dan apa namanya, ya itu tadi, kalau kita Figma ya. Iya, Jadi kita pakai Figma. sesuatu yang tetap yang bisa clickable lah, supaya bisa dirasakan. Cuman ya cepat buatnya gitu. Betul. Oke, good.
Um, ini ntar ada metode-metode kalau ada sempat juga gue bisa bisa ini ya. Berarti prototype kita beriterasi di prototype banyak atau prototype yang nggak oke terus mungkin juga karena kesalahan di ini ya, kesalahan di ideation atau kesalahan di define ada Itu nggak gitu? ada kemungkinan seperti itu. Ada Makanya kemungkinan. design thinking di awal itu dia eksperimental atau Oke. iteratif. Jadi nggak apa-apa kita keluarin dulu solusi yang menurut kita cocok ini, terus bikin prototype-nya, terus di next stage-nya kan testing. Iya. Kita testing ke user. Jadi user nanti bakal kasih feedback. Karena sering juga kejadian user tuh baru kepikiran ketika melihat tampilannya. Betul, emang Ketika begitu. diskusi di awal kan kayak masih kayaknya bikin kayak gini aja deh, bikin gini aja. Giliran udah di testing nih, udah ada prototipe-nya. Kayaknya Mas Mbak bagusan bakal kayak gini deh. Iya. Kalau ada gininya tuh baru keluar lagi feedback dari Jadi mereka. teman-teman sebenarnya prinsipnya sama Agile lah ya. Tapi nanti kalau dibedain apa sih bedanya design thinking sama Agile ya? Tadi ingat aja yang coba Gartner gabungkan. Emang mungkin ada intersection lah, karena di design thinking ada prototyping. Agile sendiri sebetulnya juga modelnya gitu kan ya. Dia ada MVP kan, terus dikasih. Cuman kalau di Digital Innovation Framework yang tadi, seolah-olah eksekusi benar-benar iterasinya nanti untuk tektok usernya itu ada di Agile gitu. Prototype-nya tapi udah di-produce di design thinking dan seterusnya. Oke, sip, keren. Terakhir nih berarti nih, EDIP terus testing. Testing. Jadi di fase testing kan prototype udah ada. Mungkin kalau di website atau application development itu lebih ke interaktif, prototype-nya udah ada. Di fase testing, user tuh benar-benar cobain. Dan biasanya sudah dalam bentuk interaktif, jadi bisa diklik. Setelah klik ini akan ke page mana, itu sudah terbayang. Nah, di situ kita mengumpulkan feedback dari mereka, kira-kira dari solusi yang kita kasih ini apa yang kurang. Nah, dan kira-kira menurut mereka solusi yang ini seperti apa. Nah, itu setelah kan kita secara nggak langsung dapat data baru lagi nih dari data di empati, terus dapat data di testing. Nah, setelah itu balik lagi karena design thinking iteratif, jadi bisa balik ke fase sebelumnya. Dan itu nggak harus balik ke empathize lagi, nggak perlu. Jadi bisa tergantung kalau setelah solusinya itu udah kelihatan hasil dari testingnya tuh udah menuju ke solusi nih. Mereka lebih pengen misalnya dari estetika deh, misalnya tampilannya mau lebih cerah atau seperti apa, itu kan udah bisa langsung ke solutioning aja tuh. Nah, itu jadi bisa setelah fase testing selesai, itu bisa langsung move ke balik ke fase sebelumnya, cuma nggak harus dari awal. Jadi dinamis saja sebenarnya design thinking gitu. Kira-kira fase mana yang perlu dikuatkan lagi ya? Iya, Karena di testing betul. itu kan kita pasti ada temuan, oh di sini nih, oh ternyata ini mungkin di prototyping ini waktu itu belum kuat sehingga pembedaiannya agak kurang testingnya misalnya gitu. Tapi, jangan-jangan di ideation-nya nih yang mesti diinin gitu ya. Tapi jangan lagi mulai menurut Arinda nggak usah mulai lagi dari zero gitu, kira-kira gitu ya. Oke, menarik. Berarti kalau misalnya kita buat sistem gitu ya, itu kan berarti kan CPS itu salah satu value-nya memang design thinking. Kita ada design thinking, ada agile, ada security, dan ada ITSM based, IT service management based proses lah di Sapiens itu proses values-nya. Berarti di kita mungkin sebagian besar untuk solusinya udah pakai design thinking juga ya, gitu ya. Arinda, Beberapa ya? sudah ada mungkin, tapi nggak sesuai dengan misalnya kayak step tadi ya, empathize, define, ideation, itu nggak semuanya step by step, semua bener-bener ngikut saklek. Cuma mungkin kita menerapkan kayak, di empathize tuh harus seperti apa, outputan yang bisa kita bawa tuh seperti apa, itu yang sudah mulai diterapkan. Di define, di prototype, Iya. di ideation juga sama. Ya. Gue pengen balik lagi ke awal nih, soalnya menarik. Gue baru inget soalnya, Rin. Jadi yang tadi Digital Innovation Framework-nya Gartner yang ngegabungin 3 framework ya. Design thinking, terus di-lean-kan, terus di-agile-kan. Ini ada contoh yang bagus nih, gue pernah baca lah. Jadi kalau ada gue mau bikin toko hamburger. Bikin toko burger gitu, bikin booth isinya burger. Pada saat gue membuat burger apa ya, itu kan design thinking ya, diledakkan idenya, ideationnya. Tapi itu kan bisa terjadi
ratusan jenis burger gitu, which is nggak mungkin. Gua nggak mungkin jual ratusan burger. Betul. Bisa yang pakai keju, ini keju aja jenisnya macam-macam, bisa dengan daging apa, dagingnya juga macam-macam. Tapi si design thinking itu meledakkan semua. Baru akhirnya kita pilihin, Rin, jangan semuanya. Dari 100 gue cuma mau jualan 5 jenis aja. Disitulah lean itu terjadi. Tapi pada saat udah gue siapin 5 ini, gue kan nggak bisa ngeracik sendiri dan enak apa enggak. Disitulah user-user gue suruh cobain di agile gitu loh. Ini oke nggak? Oh nggak, gitu. Ini nggak, oke nggak. Nah jadi sebetulnya kalau kita ini kan filosofis dari rangkaian proses yang besar, apalagi kita juga di teknologi, ya kira-kira seperti itu gitu loh. Nah design thinking ini yang sebetulnya banyak merombak kebiasaan kita yang agak tradisional dengan sentuhan-sentuhan baru bagaimana ide itu dibuat gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya nggak idenya nggak banyak karena nanti ada framework yang lain, kira-kira kayak gitu ya. Oke, apalagi Rin yang bisa disampaikan? Ada lagi nggak? Tadi lanjutan yang tadi kali yang dari Gartner yang model inovasi itu, design thinking itu emang framework yang bagus banget lah ya, yang memang udah sekarang lagi happening banget, banyak digunakan perusahaan-perusahaan gitu. Tetapi ada juga, makanya setiap framework tuh pasti punya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, pastinya. Nah, di design thinking ini juga pasti banyak kekurangannya. Nah, silakan. Nah, itu bagus juga tuh. Kekurangannya si design thinking ini banyak yang bilang kalau dari kritik-kritik orang yang udah nyoba design thinking itu agak sulit untuk diimplementasi. Karena design thinking ini sebenarnya lebih ke mindset kita sih. Jadi mindset kita untuk berempati, untuk bisa mengetahui problem mereka itu apa, memberi solusi, baru mungkin lebih di prototyping sama testingnya itu yang mungkin kita bisa kelihatan banget gitu. Tapi di endingnya design thinking jadi jatuhnya lebih ke mindset. Makanya mungkin di Gartner itu dibikinlah design thinking, terus lean startup sama agile itu disinergikan satu sama lain supaya bisa benar-benar menjadikan suatu produk gitu. Oke, kita udah sampai ke penutup nih, Rin. Jadi thank you ya, lu udah jelasin panjang lebar. Nanti mudah-mudahan kita bisa praktekin, dan itu kan mindset juga, Rin ya. Terus 3E tadi kan, bahwa expensive, empathy juga, terus expensive sama selalu eksperimental. Gue coba pengen ngingetin bahwa ada value dari si design thinking ini yang sifatnya focus on human values gitu. Jadi dia emang menjunjung tinggi human, sehingga semua values ini akan diberikan sebenarnya kepada manusia gitu, bukan ke hal lain. Show it, don't tell. Prototype itu ya diliatin gitu barangnya, bukan hanya verbal aja gitu. Dan terakhir sama embrace experimentation. Ini hanya catatan terakhir yang mungkin saya garis bawahi juga. Kira-kira gitu, Rin, thank you, sukses Rin dengan memimpin pengembangan sistem dengan design thinking. Saya senang bicara dengan lo yang banyak ngasih ilmu dan udah certified juga, si Rinda. Terima kasih Tech People, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih.